Cek. Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila, 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 gila. Guys, Konoha itu adalah salah satu negara yang paling rajin berdoa di dunia, tapi paling malas untuk berpikir logika, berpikir secara ilmiah, kemudian paling lemah dalam bidang sains. Wow. Ini menurut penelitian dari PISA. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya, marah sama PISA. PISA melakukan penelitian, ternyata murid-murid yang ada di Konoha itu, ya, mereka lebih bodoh gitu ya daripada negara-negara maju ya. Kemampuan matematika, kemampuan literasinya semuanya tuh diukur, ternyata kita tuh paling rendah, salah satu paling rendah di dunia. Wow. Gila-gila. Kenapa kita harus mengapresiasi ya? Karena ya warga Konoha itu masih bisa bahagia ya, walaupun mereka paling lemah dalam sains dan ilmiah. Gila, gila, gila. Pantesan ya, kalau saya bahas tentang sains, bahas tentang ilmiah, ya kalau saya bikin topik seperti ini di postingan, pasti banyak banget orang yang tidak nyambung ngomong sains ya. Ya. Saya ngomong sains, saya ngomong ilmiah, tiba-tiba nanti bawa agama gitu ya. Tiba-tiba nanti bahas agama. Oh, dalam kitab suci kita itu ya, sudah ada kok sainsnya. Ini nggak bertentangan dengan sains ya. Bahkan para peneliti ya, takjub dengan kitab suci kita. Ketika membaca kitab suci kita itu, oh mereka itu merasa takjub gitu ya. Padahal pada faktanya kalau kitab suci kita itu tidak bertentangan dengan sains, kalau selas dengan sains, kalau saintifis gitu ya, banyak unsur-unsur sains, kenapa pemuka agama di Konoha itu jarang ya jadi saintifis, jarang jadi fisikawan, jarang jadi peneliti dan ilmu? Kenapa? Kenapa? Ya, saya coba bertanya, kenapa gitu ya. Jadi kemudian ya, kenapa warga Konoha itu lemah banget di bidang sains? Kenapa? Apa alasannya? Jadi ada dua alasan ya. Satu alasan nggak enakan, satu lagi alasan jujur. Jadi kita mulai dari mana dulu nih? Alasan yang jujur atau alasan nggak enakan? Kita mulai dulu dari alasan nggak enakan ya. Dari sudut pandang alasan nggak enakan, ternyata warga Konoha itu lemah dalam bidang sains itu karena faktor pendidikan yang tidak merata. Nah, ini eh, pernyataan yang sangat-sangat klise ya, sangat basi sekali ya kan? Ya nggak sih, bapak-bapak, ibu-ibu? Jadi ternyata pendidikan kita tidak merata semuanya gitu ya. Kemudian faktor guru-guru di Konoha itu tidak merata gitu ya. Kemudian faktor daripada ekonomi juga mempengaruhi gitu ya dan lain sebagainya. Jadi itu jawaban yang sangat formalitas, jawaban yang nggak enakan gitu ya, supaya kita jangan tersinggung gitu ya, supaya kita tuh jangan ada semacam perdebatan gitu ya. Tapi ada satu jawaban atau beberapa jawaban yang jujur tapi bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Namun permasalahannya, apakah Anda mau mendengarkan atau tidak? Apakah Anda mau menerima atau tidak? Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang marah-marah gitu. Apa itu alasannya? Alasannya itu karena warga Konoha terlalu mabok agama. Nah, kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak yang ngomong, nggak ada hubungannya agama dengan ini dong ya kemajuan suatu bangsa. Nggak ada korelasi agama dengan kemajuan suatu bangsa. Guys, banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum ya. Makan itu ada aturannya, minum itu ada aturannya ya. Kemudian berbicara itu ada aturannya ya. Ya, bahkan memilih pemimpin sekalipun kita memilih yang seiman. Lalu tiba-tiba kita mengatakan gak ada hubungan agama dengan kemajuan suatu bangsa. Kan kampret itu namanya. Ya kan? Banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Tapi tiba-tiba kita mengatakan gak ada hubungannya agama dengan kemajuan suatu bangsa. Kampret itu namanya. Ya, jadi kalau misalnya mengatakan, oh yang bikin negara kita nggak maju itu adalah oh pejabat-pejabat yang tidak jujur, korup dan sebagainya. Kan yang milih pejabat itu siapa? Kita kan? Kita memilih mereka karena seiman kan? Ya itu pengaruh daripada agama, Bambang. Itu pengaruh dari agama gitu ya. Kok sesimpel ini nggak dipahami gitu? Ini juga menurut data guys ya, data yang ilmiah. Saya tidak asal mangap. Ya, ini berdasarkan penelitian dari seorang ilmuwan bernama Weber. Ya, nanti search di Google ya, siapa itu Weber ya. Siapa itu Kang Weber ya. Jadi Kang Weber mengatakan,
agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sama seperti orang-orang Eropa. Kenapa orang Eropa itu maju? Kenapa Amerika itu maju? Itu dipengaruhi oleh agama, dipengaruhi oleh ideologi agama, semangat protestanisme, ya kemudian integritas, kejujuran gitu, ya kemudian keimanan. Keimanan itu seperti apa sih? Keimanan itu ya harus berdasarkan kejujuran gitu ya, kualitas hidup dan lain sebagainya. Itu berdasarkan penelitian daripada Weber. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama Max Weber ya. Kemudian selain itu ya, kalau saya jabarkan secara detail, ya orang yang mabuk agama itu kan ya gini guys ya, mohon maaf ya, sebutkan satu saja negara maju di dunia ini yang maju tapi mabuk agama. Satu saja, nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak. Nggak ada. Nggak ada guys. 10 negara maju di dunia ini rata-rata sekuler. Mereka nggak menggabung-gabungkan agama dengan negara. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan Israel sekalipun, ya mereka memisahkan agama dengan negara. Mereka sekuler. Mereka nggak dikit-dikit bawa agama. Enggak. Bahkan orang yang rajin berdoa di Israel itu menurut data, ya. Ya, ini lagi-lagi kita bicara by data ilmiah, guys, ya. Menurut data, lebih banyak orang Israel itu yang tidak berdoa daripada berdoa. Itu menurut data. Ya. Jadi kalau marah jangan marah ke saya, marahlah sama yang bikin datanya. Cek data. Sekarang zamannya ChatGPT, zamannya AI, masa kita nggak bisa berpikir rasional gitu ya. Sedikit-sedikit kamu salah ya, kamu sesat, kamu masuk neraka. Jangan seperti itu guys ya. Ya, jadi agama mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Kemudian kalau lebih jujur lagi ya, ini sangat-sangat bisa bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Apa itu? Jadi ternyata kalau orang mabuk agama ya, nggak semua sampai ya disclaimer-nya. Jadi kalau ada orang mabuk agama, biasanya mereka itu otaknya akan tumpul. Nggak semuanya tapi disclaimer on-nya. Karena apa? Karena ya mereka itu apa-apa keyakinan gitu ya. Mereka mengatakan, oh nggak usah mikirin dunia, nggak usah mikirin fisika, nggak usah mikirin iptek teknologi. Itu kan nggak dibawa ke akhirat. Ya kalau lu memenangkan Piala Nobel, itu kan nggak dibawa ke akhirat ya. Percuma memenangkan Piala Nobel kalau nggak masuk surga. Ya seakan-akan kita sudah masuk surga gitu ya. Seakan-akan kita sudah punya palang surga gitu. Ini yang menghancurkan negara kita. Ya, sehingga apa? Sehingga kita tidak berpikir sains ya, berpikir teknologi gitu. Kita lemah banget dalam logika sains gitu. Kita lebih jago dalam keyakinan. Oh, menurut keyakinan saya seperti ini, menurut keyakinan saya seperti ini. Artinya gini guys, di satu sisi kita lebih percaya bahwa Nabi membelah lautan daripada manusia nyampe ke bulan. Padahal manusia nyampe ke bulan itu bisa dirasionalkan, bisa dihitung, bisa dibuktikan secara ilmiah. Apa bukti manusia itu berasal nyampe dari bulan gitu ya? Nyampe ke bulan maksudnya. Apa buktinya? Buktinya itu ya orang yang pergi ke bulan itu meninggalkan kaca di bulan. Ada tuh datanya. Saya tidak asal mangap ya. Itu data yang ilmiah guys. Ya, kemudian selain itu ya mereka bawa batu dari bulan. Ada banyak lagi ya bukti-buktinya. Ya, kemudian ada jutaan orang yang terlibat gitu ya dalam peluncuran manusia ke bulan gitu ya. Apollo gitu, Apollo 1, Apollo 2 sampai Artemis gitu. Masa mereka semuanya bohong gitu? Kalau saya mengatakan, oh itu kan ada semacam green screen gitu ya, ada bikin syuting-syuting di bumi gitu ya. Saya mengaku itu. Tapi ada angle-angle tertentu yang tidak bisa dijangkau oleh Artemis, Apollo dan sebagainya. Ya, itu untuk apa? Untuk kebutuhan sains itu. Bukan berarti mereka mereka syuting di darat gitu ya, lalu mereka bikin videonya enggak. Itu saking gobloknya warga Konoha. Kita tuh lebih percaya ya Nabi membelah lautan daripada ya boleh-boleh aja percaya Nabi membelah lautan. Tapi itu dari sudut pandang keyakinan. Tapi permasalahan kita menganggap bahwa itu rasional, itu ilmiah gitu. Padahal itu kan nggak terbukti secara ilmiah. Jadi ya kita itu sebenarnya ya mohon maaf ya karena terlalu mabuk agama ya kita tuh mengatakan bahwa buat apa belajar sains ya kan itu kan nggak dibawa ke akhirat. Jadi itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, kayaknya itu sekolahnya sampai gerbang deh ya, nggak nyampe ke itu ya.
ke sekolah. Ya, saya tahu ada faktor lain misalnya, faktor ada banyak faktor sebenarnya. Faktor geografi juga mempengaruhi, ya, faktor ekonomi juga mempengaruhi. Iya, ya, saya tahu ya. Tapi paling berpengaruh itu ya itu agama. Makanya rata-rata negara maju itu sekuler, memisahkan agama dengan negara supaya jangan ada pemikiran-pemikiran yang ngapain lu dapat Nobel ya kalau nggak masuk surga gitu. Emang kalau dapat Nobel otomatis nggak masuk surga gitu. Ya justru kan kita berpengaruh kan. Justru karena kita tidak bisa meraih Nobel, kita ngata-ngatain peraih Nobel gitu. Jadi toxic gitu ya, goblok jadinya. Jadi warga kuno tuh banyak yang goblok guys ya. Ya, itu menurut data guys ya. Negara kita tuh salah satu negara paling SDM-nya rendah gitu ya. Jadi bagaimana mungkin kita jadi negara maju ya. Indonesia emas 2045, emas dari Hong Kong. Ya kalau sedikit-sedikit, kamu belajar sains itu nggak digunakan di akhirat nanti, nggak digunakan di surga nanti. Padahal surga juga dan tidak bisa buktikan secara ilmiah. Mana coba? Saya minta data. Mana data yang mengatakan bahwa surga itu terbukti secara ilmiah? Secara ilmiah, coy. Ya, surga itu kan dari sudut pandang keyakinan. Dari sudut pandang keyakinan saya masih percaya dengan surga. Saya masih percaya dengan Tuhan. Ya, tapi dari sudut pandang ilmiah, saya berpikir bahwa ya kita harus berpikir ilmiah dong ya. Kalau misalnya mengibaratkan dengan misalnya apakah Tuhan itu ada disamakan dengan gravitasi misalnya, ya ini sebenarnya pemahaman yang sangat absurd sekali ya, atau perbandingan yang sangat absurd sekali ya. Gravitasi dengan Tuhan itu kan bukan apple to apple ya, atau bukan perbandingan yang bisa dibandingkan ya. Tapi kan kita kan selalu digituin ya. Lu kan nggak bisa lihat gravitasi, tapi lu percaya gravitasi gitu. Lu kan nggak bisa percaya dengan nggak bisa lihat angin, tapi lu percaya dengan angin gitu. Lu nggak percaya dengan cinta, tapi maksudnya lu nggak bisa lihat cinta, tapi lu percaya dengan cinta. Itu bukan apple to apple. Cinta dengan Tuhan itu dua hal yang berbeda ya. Ya, Tuhan itu kan maha kuasa, maha segalanya. Itu dua hal yang berbeda. Bukan apple to apple, bukan perbandingan yang sama maksudnya. Ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak paling benar di sini ya. Kalau mau bantah pakai data ilmiah ya, bukan data menurut gue, menurut pengamatan gue. Nggak seperti itu ya. Cek. Jadi yang bikin kita itu lemah dalam sains dan pemahaman ilmiah itu karena seolah-olah kalau kita belajar sains dan pemahaman ilmiah itu kita masuk neraka, sesat gitu ya, meninggalkan Tuhan gitu. Enggak seperti itu, Bambang. Orang yang meninggalkan Tuhan itu orang yang sesat itu adalah orang yang menggilir atau menggasak muridnya di pondok pesantren. Itu sebenarnya. Ya. Kemudian orang yang nyolong sendal di masjid, orang yang pulang ibadah marah-marah gitu ya. Orang yang banyak melakukan ritual ibadah tapi nggak bisa ngontrol kesabarannya, bunuhin orang gitu. Ya, saya nggak nyuruh nonton video ini untuk bunuhin orang, nggak seperti itu konsepnya ya. Jadi mohon maaf bagian video ini ya kalau saya salah-salah ya, disclaimer on ya. Semua yang saya katakan di video ada sumber dan datanya. Anda yang menyimpulkan, bukan saya menyimpulkan. Silakan simpulkan sendiri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.